Hai Sobat Belajar, ketemu lagi dengan saya Yuliansa, masih channel yang sama, Belajar Administrasi. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang kecelakaan kerja. Apa sih kecelakaan kerja itu? Yuk kita bahas bersama-sama. Dalam bekerja, pasti kita pernah mengalami kecelakaan kerja. Level kecelakaan kerja yang kita alami bisa ringan, bisa sedang, atau bisa berat. Beberapa kecelakaan kerja dapat berdampak fatal kepada para pekerja. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui apa sih sebetulnya definisi kecelakaan kerja itu, bagaimana kecelakaan kerja itu bisa terjadi, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi, dan bagaimana cara meminimalisir atau mengatasi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja sederhananya dapat diartikan sebagai sebuah kejadian yang tak terduga yang dapat menyebabkan cedera atau kerusakan. Kecelakaan dapat terjadi akibat kelalaian dari perusahaan, pekerja, maupun keduanya. Dan akibat yang ditimbulkan dapat memunculkan trauma bagi kedua pihak. Bagi pekerja, cedera akibat kecelakaan dapat berpengaruh terhadap kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, dan kualitas hidup. Bagi perusahaan, kecelakaan kerja dapat berpengaruh juga bagi keuangan perusahaan, di mana harus melakukan investigasi terhadap kecelakaan, pembayaran ganti rugi, dan lain sebagainya. Secara sederhana, kecelakaan kerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kecelakaan kerja langsung dan kecelakaan kerja tidak langsung. Nah, kecelakaan kerja langsung dibagi menjadi dua lagi, di mana yang pertama yaitu kecelakaannya itu sendiri, kemudian nyaris celaka. Nyaris celaka bisa diartikan sebagai sebuah kejadian yang hampir menyebabkan terjadinya cedera atau kerusakan dan hanya memiliki selang perbedaan waktu yang sangat singkat terhadap kecelakaan yang sebetulnya atau kecelakaan kerja sendiri. Sederhananya, seorang pekerja kantor tersandung kabel yang semeraut, kemudian pada saat dia jatuh, dia bisa menahan diri untuk tidak sampai cedera. Itu nyaris celaka namanya. Sedangkan kalau misalnya dia sampai terjatuh, terbentur, dan mengalami pendarahan, nah itu sudah dinamakan kecelakaan. Kemudian kecelakaan kerja tidak langsung, kecelakaan kerja yang dialami di luar faktor manusia dan perusahaan sendiri. Misalnya kecelakaan yang diakibatkan oleh bencana alam, misalnya gempa bumi, kemudian ada seseorang yang terjebak di kantor, tertimpa runtuhan bangunan menjadi cedera atau cacat. Nah, itu kecelakaan kerja tidak langsung. Setiap kecelakaan sebetulnya bukan merupakan peristiwa yang tunggal. Jadi ada hubungan sebab akibat antara satu proses atau satu faktor dengan faktor yang lain. Karena dampak kecelakaan kerja ini sangat banyak sekali. Yang pertama, bagi karyawan sudah pasti yang mengalami kecelakaan secara langsung. Yang pertama, trauma. Jadi seorang karyawan mungkin sudah tidak bisa lagi bekerja seperti sebelumnya. Misalnya seseorang karyawan pernah tersengat listrik dan kemudian mengalami cacat, misalnya jarinya putus dan lain sebagainya. Nah, ini mengakibatkan dia ada rasa trauma. Jadi kalau misalnya dia dekat dengan listrik, dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Kemudian cacat. Apabila seorang pekerja kantor dan terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan disfungsi jari atau tangan, nah itu berarti dia sudah tidak bisa bekerja di perkantoran selama hidupnya mungkin secara normal, karena salah satu pekerjaan kantor yang paling banyak kita lakukan adalah typing atau mengetik. Kemudian kecelakaan kerja juga apabila terjadi cacat, kemudian tidak bisa melaksanakan pekerjaan seperti semula, bisa menyebabkan seseorang tersebut mengalami kehilangan pekerjaan atau dipecat. Kemudian dampak domino selanjutnya, tidak mempunyai pekerjaan, kesulitan ekonomi keluarga tidak
tercukupi, tidak secara ekonomi, kemudian dapat menurunkan kualitas hidup. Kecelakaan kerja bukan hanya dialami oleh karyawan saja, tetapi dialami oleh perusahaan dampak atau kerugiannya. Yang pertama, kerugian produksi. Apabila salah seorang karyawan di bagian produksi mengalami kecelakaan kerja dan dia sudah tidak bisa melanjutkan pekerjaan, otomatis SDM atau orang yang akan mengolah produksi tersebut menjadi kurang, yang akan berdampak otomatis terhadap kuantitas ataupun kualitas produk yang dihasilkan. Kemudian, kecelakaan kerja juga harus diinvestigasi dan hasilnya dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan untuk mengetahui dampak penyebab terus faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja tersebut. Sudah pasti ini membutuhkan uang atau biaya yang mungkin tidak sedikit apabila kecelakaan kerja itu terjadinya beruntun. Apabila ada kelalaian yang diakibatkan oleh perusahaan bisa dituntut sehingga ada biaya atau proses hukum yang harus ditanggung, menyewa pengacara dan lain sebagainya. Kemudian perusahaan wajib menanggung biaya tanggungan dan pengobatan terkait kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan tersebut. Sehingga mengakibatkan biaya-biaya yang dari mulai A sampai D tadi membengkak dan mengakibatkan perusahaan itu labanya bisa berkurang atau bahkan mengalami kerugian. Sederhananya sudah pernah dijelaskan tadi bahwasanya kecelakaan kerja itu tidak serta-merta langsung saja terjadi. Pasti ada sesuatu hal yang menyebabkan dan itu merupakan efek domino. Seperti yang dikemukakan oleh Heinrich dalam teori domino, kecelakaan kerja itu merupakan sebuah proses yang panjang yang bisa mempengaruhi satu hal atau satu variabel dengan variabel yang lain. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mencegah kecelakaan kerja itu kita harus mengambil domino nomor 2, misalnya kondisi tidak aman. Jadi salah satu domino itu harus diambil. Karena pada saat kita menyusun domino dan domino ini jatuh, itu akan menabrak depannya sehingga menyebabkan semua domino itu bisa jatuh. Logika yang dipakai Hendrik, kita harus memotong salah satu domino sehingga pada saat domino yang satu itu jatuh, dia tidak akan menabrak domino depannya dan domino depannya ini tidak akan menabrak domino depannya. Beberapa kecelakaan kerja yang memang berdampak fatal mungkin hanya terjadi di industri pabrik atau industri bangunan ya. Tetapi di kantor pun sebetulnya terdapat beberapa kecelakaan kerja walaupun dampaknya mungkin dalam tanda kutip tidak sefatal orang yang akan bekerja di industri. Yang pertama yang sering terjadi adalah terjatuh akibat terpleset. Ini hal yang sederhana yang biasanya terjadi apabila lantai masih licin, kemudian pekerja kantor tidak melihat ada peringatan bahwa lantai sedang dipel. Kemudian terjatuh akibat tersangkut kabel. Nah, ini mungkin sedikit lebih fatal ketimbang terjatuh terpleset tadi. Kemudian konsleting atau arus pendek listrik. Selanjutnya ada kebakaran sendiri yang diakibatkan oleh konsleting arus listrik atau penyebab kebakaran lainnya. Yang terakhir, kecelakaan kerja yang tidak langsung yaitu bencana alam. Di sini saya contohkan gempa bumi. Sebenarnya apa sih penyebab kecelakaan kerja? Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kecelakaan kerja yang disebabkan oleh situasi kerja. Situasi kerja merupakan kondisi tempat kita bekerja. Kalau dalam istilah perkantoran dinamakan ergonomi. Nah, beberapa kecelakaan kerja yang disebabkan oleh situasi kerja yaitu yang pertama adalah pengendalian manajemen yang kurang. Maksudnya, pihak manajemen atau pimpinan tidak mengindahkan bahwasannya situasi kerja atau tempat lingkungan kerja kita itu berisiko untuk menyebabkan kecelakaan kerja. Kemudian, standar kerja yang minim. Nah, ini mungkin bisa terjadi di pabrik atau lokasi pembangunan. Misalnya, karena
terbentur anggaran atau budget, seorang pekerja hanya dibekali salah satu alat pengaman diri, misalnya hanya helm, tanpa dibekali oleh sepatu boot, terus rompi, sarung tangan, dan lain sebagainya. Itu bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian tindakan yang tidak memenuhi standar, baik standar pengamanan, standar kenyamanan, dan lain sebagainya. Kemudian perlengkapan yang tidak aman. Kalau di kantor mungkin perlengkapan yang tidak aman, misalnya kursi yang sudah mulai rusak masih saja tetap dipakai atau digunakan. Akibatnya mungkin kecelakaan kerja, kita terjatuh dari kursi. Kemudian tempat kerja yang tidak mendukung keamanan seperti getaran atau tekanan udara. Sederhananya, sebuah bangunan yang kita tempati untuk bekerja seharusnya memenuhi standar keamanan bangunan, minimal oleh gempa. Jangan sampai pada saat gempa kita masih belum bisa menyelamatkan diri dari sepersekian detik, tiba-tiba gedungnya sudah ambrol, tidak bersisa. Kemudian ventilasi, penerangan, dan kebisingan yang tidak aman. Ini mungkin berkaitan dengan kesehatan kerja gitu ya. Tapi kalau penerangan itu berkaitan dengan kecelakaan kerja, misalnya tempat atau lingkungan atau situasi kerja kita terlalu remang-remang, maksudnya tidak cukup pencahayaannya. Nah, itu mengakibatkan kita susah fokus dalam bekerja, berjalan, mungkin bisa terbentur, bisa tersangkut listrik, kabel listrik, dan lain sebagainya. Kemudian peralatan atau bahan baku yang tidak aman. Standar di industri kimia, sebuah bahan baku itu harus dinyatakan aman sebelum melakukan proses. Kalau seandainya di perkantoran, mungkin ini berkaitan dengan sesuatu hal yang simultan. Misalnya salah seorang pekerja kantor ingin mengganti toner di mesin fotokopi. Kemudian karena tidak standar, tumpah tunernya menyebabkan lantai menjadi hitam dan licin, terpenuhi bubuk tuner, ada orang berjalan, kemudian dia terpleset, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa saja terjadi. Kemudian yang kedua, yaitu penyebab kecelakaan kerja karena kesalahan manusianya itu sendiri. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, keterampilan dan pengetahuan yang minim. Orang-orang yang tidak diberikan pengarahan atau pengetahuan tentang K3 pasti akan melakukan sesuatu yang bisa berdampak buruk bagi perusahaan. Misalnya, seseorang tidak dikasih tahu, oh kalau seandainya ini terjadi seperti ini, kamu harus seperti ini. Misalnya kalau kamu gempa, kamu harus berlari mengikuti titik petunjuk evakuasi. Titik kumpulnya di mana, menuruni tangga lewat mana, dan pada saat gempa dia tidak mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang itu, akhirnya ya pada saat gempa dia lari panik dan kemudian tidak bisa menyelamatkan diri. Kemudian masalah mental dan fisik. Seorang pasti diberikan sebuah kelebihan dan kelemahan. Misalnya salah seorang kelemahannya itu ada tindakan ceroboh. Dia tidak menyadari ruang gerak, jadi pada saat dia bergerak menyenggol kabel, menyenggol tempat minum, akhirnya tempat minum itu jatuh, kemudian airnya menggenangi colokan listrik, kemudian mengakibatkan korsleting dan lain sebagainya. Motivasi yang minim atau salah penempatan. Orang-orang yang sudah terlanjur kecewa, misalnya dia di sebuah posisi kemudian dipindahkan ke posisi lainnya yang menurut dia tidak nyaman gitu, dia cenderung tidak memperdulikan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya dia. Mungkin saja dia dalam bekerja tidak nyaman, tidak enak, atau tidak suka, mengakibatkan dia bekerja serampangan. Nah, pekerjaan serampangan ini akan menyebabkan kelalaian, dan kelalaian itu akan mungkin menyebabkan kecelakaan kerja. Kemudian perhatian yang kurang. Perhatian yang kurang ini maksudnya kurang fokus. Misalnya berjalan tidak melihat situasi, kemudian mengambil barang tidak melihat apakah ada di atasnya barang yang lain yang mengakibatkan kita mengalami kecelakaan kerja. Misalnya tertimpa kertas, tumpukan kertas yang banyak, dan lain sebagainya. Kemudian ada penyebab kecelakaan kerja dari tindakan yang tidak aman. Nah, ini mungkin sedikit bersinggungan langsung dengan yang nomor 2 tadi. Kesalahan orang atau manusia. Yang pertama, tidak mengikuti metode kerja yang telah disetujui. Dalam sebuah pekerjaan itu sudah pasti ada SOP.
bagaimana kita menghidupkan komputer, misalnya mencolokkan listrik dulu, menghidupkan stabilizer, kemudian UPS, kemudian baru menghidupkan komputernya. Kecelakaan kerja juga bisa dilakukan dari orang-orang yang ingin mengambil jalan pintas. Misalnya sesuai SOP, seharusnya saya melakukan step 1, step 2, step 3, step 4. Nah, karena malas, orang ini bisa langsung, oh ya udah saya ke step 3 dan 4 aja. Tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja selama bekerja atau APD. Nah, kalau di kantor APD-nya berupa sepatu, terus pakaian lengkap biasanya, kemudian posisi ergonomi, kursi, meja, gimana susunan peralatan yang kita gunakan, jarak antara manusia dengan komputer dan sebagainya. Nah, kalau di kantor itu saya lebih menyebutnya ke arah kesehatan kerja, karena yang dialami kita nanti suatu saat itu lebih ke arah kesehatan mata, kesehatan mental, terus kesehatan jari akibat mengetik, mengalami ada penyakit namanya apa ya, gangguan saraf atau saraf kejepit pada jari-jari yang mengakibatkan saling kebas dan rasa tidak enak. Kemudian bekerja dengan kecepatan yang berbahaya. Misalnya saja seorang pekerja di industri yang seharusnya hari itu dia menyelesaikan pekerjaan 2, tetapi karena dia ingin mengerjakan bonus, akhirnya dia bisa mengerjakan sampai 10. Nah, overproduksi yang seperti ini mungkin bisa menyebabkan mesin produksi menjadi overheat, panas, dan bisa meledak. Sehingga apa yang dikemukakan dari tindakan tidak aman ini intinya bahwa kita bekerja itu harus selalu sesuai prosedur, tidak usah ngoyo, yang penting targetnya sesuai prosedur saja. Kemudian ada kecelakaan kerja yang terjadi akibat kecelakaannya sendiri. Misalnya contoh sederhana, kejadian yang tidak terduga. Misalnya tadi kayak gempa tadi. Gempa itu kan tidak bisa diduga kejadiannya. Nah, kecelakaan akibat kejadian tidak terduga ini bisa berdampak fatal karena gempa orang bisa tertimbun runtuhan dan bisa menyebabkan kematian. Akibat kontak dengan mesin atau listrik yang berbahaya. Seperti di kantor, kalau contohnya untuk listrik, misalnya tidak sampai tahap yang sangat berbahaya mungkin, kecuali kita adalah orang yang dimintai tolong dalam sebuah kantor untuk mengaktifkan atau bertanggung jawab terhadap pengaktifan genset. Nah, itu mungkin bisa. Terjatuh dan terhantam mesin atau material yang terjatuh dan sebagainya. Ya, contohnya, misalnya pada saat kita mau mengambil sesuatu di atas lemari, dia ada di tumpukan, kemudian kita ambil tumpukan yang paling bawah, ternyata di atasnya itu ada tumpukan benda-benda berat yang mengakibatkan kita terhantam material yang jatuh. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana sih sebetulnya cara kita atau cara perusahaan untuk mengambil kebijakan yang dapat meminimalisir terjadinya sebuah kecelakaan kerja. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama, apabila kecelakaan kerja itu masuk kategori nyaris celaka, misalnya hampir saja celaka. Nah, kalau ada kejadian yang hampir celaka, biasanya sebuah perusahaan itu diwajibkan untuk melaporkan kejadian kecelakaan yang nyaris terjadi tersebut. Setelah kita laporkan, kita investigasi untuk menyelidiki kenapa kok bisa terjadinya hampir celaka ini. Gitu. Misalnya seseorang tersangkut kabel, kemudian terpleset karena ada air, dan pada saat yang bersamaan dia masih bisa sigap untuk mengambil posisi dan mengakibatkan dia tidak cedera apapun. Perusahaan kemudian menginvestigasi kenapa kok bisa dia terpleset, mengapa kok bisa dia tersangkut kabel. Kemudian dengan begitu hasil investigasi akan menumbuhkan atau merekomendasikan budaya kerja bahwasanya kabel itu harus diletakkan di bawah karpet atau menggunakan plastik pengaman kabel. Nah, sedangkan untuk mencegah atau mengatasi kecelakaan kerja yang dalam tanda kutip beneran kecelakaan kerja, yang pertama bisa kita identifikasikan bahaya yang bisa
dihadapi oleh pekerja. Misalnya, mengidentifikasi bahaya dengan cara melakukan inspeksi kesehatan dan keselamatan kerja secara rutin atau berpatroli. Nah, ada tim yang berpatroli mungkin di pabrik-pabrik melihat ada tidak kemungkinan sesuatu itu terjadi yang menyebabkan kecelakaan kerja. Kemudian untuk mencegah kecelakaan kerja, kita bisa menggunakan informasi atau memanfaatkan informasi dari laporan operator. Operator yang setiap hari mengoperasikan alat mesin itu pasti mempunyai sebuah analisis, oh ini bisa berbahaya gitu. Oleh karena itu saya laporkan kepada atasan, Pak, Bu, ada sebuah kondisi yang mungkin mesin ini suatu saat karena sudah tua, ini akan mengakibatkan kebocoran oli, dan kebocoran oli apabila terlalu panas, overheat, dan bisa meledak. Nah, lapor-laporan yang seperti ini yang bisa kita tindak lanjuti untuk meminimalisir atau bahkan menyebabkan kecelakaan kerja itu tidak terjadi. Yang selanjutnya, laporan-laporan dari jurnal-jurnal yang bersifat teknik. Jadi, berkaitan dengan mesin dan peralatan yang kita gunakan, tiba-tiba ada sebuah kejadian atau kecelakaan kerja yang dialami oleh perusahaan lain di luar negeri atau di dalam negeri dengan mesin yang kita gunakan yang sama. Nah, hal ini seperti yang terjadi di kecelakaan pesawat di Airbus Air Asia, di mana perusahaan Airbus mengklaim yang pertama pesawat tersebut memang merupakan generasi yang baru. Tapi karena ada kecelakaan yang sifatnya hampir mirip antara satu kecelakaan di Indonesia dengan yang di luar negeri, oleh karena itu banyak perusahaan-perusahaan maskapai penerbangan lainnya berusaha untuk membuat kebijakan dan menstop operasi jenis pesawat Airbus tersebut. Selain identifikasi bahaya, mengatasi kecelakaan kerja yang sudah celaka juga bisa dilakukan dengan pengeliminasian bahaya. Misalnya kita mengikuti saran-saran dari teknik oleh seseorang yang mengawasi proses pekerjaan. Misalnya ada sebuah mesin, ini seharusnya diganti, Bu, kalau tidak diganti bisa meledak. Ya udah diganti langsung gitu. Kemudian mengubah material yang semulanya mungkin bisa membahayakan menjadi material yang bisa tidak membahayakan. Kemudian merubah proses, misalnya proses seperti apa ya? Contoh sederhananya, misalnya kita pada saat kita mengetik, kemudian kita ngeprint dan itu menggunakan kabelnya ruwet gitu. Akhirnya proses mengeprint, SOP ngeprint selanjutnya kita tidak menggunakan kabel lagi, tapi menggunakan Bluetooth printer yang sudah disediakan oleh perusahaan, sehingga sama sekali tanpa kabel gitu di wilayah kerja kita. Kemudian bisa mengubah pabrik baik dari segi tata letak mesin maupun kondisi kerja di pabrik. Contoh kalau di kantor, saya memberikan contoh di mana kita mengubah posisi ergonomi sebuah ruangan. Misalnya ventilasi, pencahayaan kita cukupkan, kemudian kursi kerja kita buat standar, bukan kursi kerja yang seperti orang kondangan itu yang tidak ada roda, tidak ada tempat sandaran, karena menurut saya kursi yang paling baik itu kursi yang bisa menghandle tulang belakang kita agar tetap tegak. Kemudian untuk mengatasi kecelakaan kerja yang berkaitan dengan bahaya, bisa kita lakukan dengan pengurangan bahaya. Pengurangan bahaya ini bisa memodifikasi perlengkapan secara teknis, kemudian memberikan perlindungan maksimal dengan penggunaan alat pelindung diri. Yang terakhir, melakukan penilaian risiko yang dilakukan secara sistematis dan teratur. Setiap bulan mungkin kita selalu menilai risiko-risiko kerja yang mungkin bisa dialami oleh para pekerja. Bagaimana? Sudah jelas tentang kecelakaan kerja? Jangan lupa like video ini apabila Anda suka, subscribe, dan tunggu video-video pembelajaran lainnya di channel Belajar Administrasi. Terima kasih. See ya.